Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget nih. Bab 16 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Betul. Judulnya menggeser paradigma manajemen Anda. Iya, fokusnya ke sana. Kita mau bedah soal cara pandang kita ke orang di tempat kerja. Sering kan dengar gaya manajemen A, B, C. Tapi Covey bilang akarnya itu di paradigma kita. Cara kita melihat orang. Tepat. Itu kuncinya. Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar 4 paradigma yang Covey sebutkan. Kenapa sih geser cara pandang ini bisa jadi krusial gitu? Oke, siap. Covey memulai dengan ide bahwa terobosan besar itu sering datang dari perubahan cara pandang mendasar. Pergeseran paradigma itu ya? Ya, betul. Dalam konteks manajemen, ini artinya gimana asumsi kita soal sifat dasar manusia tuh ngaruh banget ke cara kita mimpin. Oke. Mari kita lihat yang pertama, Covey nyebutnya manajemen ilmiah. Agak teknis ya kedengarannya. Haha, iya. Bisa dibilang gitu. Ini historisnya melihat orang itu utamanya sebagai perut. Perut, maksudnya? Iya, makhluk ekonomi. Motivasinya apa? Kebutuhan ekonomi. Jadi pendekatannya pakai, yaitu, wortel dan tongkat. Imbalan dan hukuman? Nah, itu dia. Imbalan finansial atau hukuman kalau nggak sesuai. Manajer itu yang pegang kendali penuh. Mengarahkan, mengatur. Karena asumsinya ya manajer yang paling tahu. Fokusnya ke efisiensi, output ekonomi. Wah, transaksional banget ya. Kayaknya agak sempit ya kalau lihat orang cuma dari sisi uang aja. Betul. Makanya muncul paradigma berikutnya. Yang kedua, hubungan manusiawi. Iya. Ini mulai sadar kalau orang bukan cuma perut, tapi juga punya hati. Hati, sosial gitu. Di manajer coba bangun harmoni, semangat kelompok. Kedengarannya lebih baik. Tapi Covey ngingetin nih, ini bisa jadi kayak otoritarianisme yang baik hati. Maksudnya gimana tuh? Ya, perlakuannya sih baik, tapi seringnya tujuannya biar patuh. Jadi kontrolnya masih ada, cuma lebih halus aja. Jadi lebih ramah tapi ujung-ujungnya masih kontrol juga ya. Oke. Terus yang ketiga, sumber daya manusia. Ini kayaknya lebih modern nih. Nah, ini lompatan yang lumayan. Paradigma sumber daya manusia ini melihat orang punya pikiran. Pikiran. Iya, mereka punya talenta, kreativitas, kecerdasan. Itu semua aset berharga. Oke. Manajer mulai lebih banyak mendelegasikan. Mulai sadar kalau orang tuh pengen berkontribusi pakai otak mereka, pakai keahlian mereka. Jadi fokusnya nggak cuma efisiensi aja. Nggak cuma itu. Efisiensi dan pemanfaatan bakat secara optimal. Jadi udah double fokusnya. Wah, ini jelas kemajuan besar ya. Kasih ruang buat pikiran dan bakat, tapi Covey kan nggak berhenti di sini ya. Belum, masih ada satu lagi. Yang keempat itu kepemimpinan berprinsip atau pendekatan manusia utuh. Apa nih bedanya yang paling dasar? Bedanya di cakupannya. Yang ini ngelihat manusia secara, ya, utuh. Utuh maksudnya? Nggak cuma perut, ekonomi, hati, sosial, pikiran, psikologis, tapi juga ada jiwa, dimensi spiritualnya. Spiritual. Ini bicara agama. Bukan ke arah sana, lebih ke kebutuhan mendalam manusia akan makna, tujuan, kontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Oke. Jadi orang pengen merasa kerjaannya tuh penting, nyambung sama nilai-nilai dia gitu ya? Tepat sekali. Itu intinya. Bukan cuma soal diperlakukan baik atau bakatnya dipakai, tapi ada kebutuhan makna di situ. Penting banget kata Covey. Apa kurangnya 3 yang tadi, bahkan yang sumber daya manusia? Kurangnya itu karena pandangannya belum lengkap. Meski yang sumber daya manusia udah bagus menghargai pikiran, tapi kadang masih kejebak ngelihat orang sebagai sumber daya. Kayak aset gitu ya, yang bisa dikelola. Iya, kayak aset atau alat yang perlu dioptimalkan buat efisiensi. Covey kan menekankan soal self-fulfilling prophecy. Maksudnya? Cara kita mandang orang itu bakal ngaruh ke respon mereka. Kalau kita cuma lihat tangan atau pikiran, ya kita cuma dapat itu aja. Oh, Kita nggak dapat potensi penuhnya. Komitmen hati dan jiwanya itu nggak keluar. jadi kalau kita nggak mengakui kebutuhan akan makna itu, kita malah membatasi potensi orang ya? Persis, kita cuma dapat kepatuhan, mungkin keterlibatan. Tapi bukan komitmen yang benar-benar dari hati. Ingat nggak contoh Covey soal kerjaan gali lubang, terus ngisi lagi? Oh iya. Dibayar mahal pun orang nggak mau ya? Kebanyakan nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada maknanya.
Paradigma manusia utuh inilah yang bisa ngelepasin sinergi, kreativitas yang luar biasa, komitmen sejati, karena nyentuh kebutuhan terdalam manusia. Wah, dalam banget ya penjelasannya. Ini jadi mikir nih, buat Anda yang dengerin juga, coba deh direnunkan. Paradigma mana sih yang paling sering Anda temui? Atau mungkin malah Anda terapkan sendiri? Pertanyaan lanjutannya, seberapa cocok paradigma yang dominan di sekitar Anda itu dengan kebutuhan dasar manusia buat kontribusi penuh dan nemuin makna? Jangan-jangan ada potensi yang belum kebuka karena cara pandangnya masih terbatas. Nah, itu dia. Dan sebagai pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang, kalau memang ada jarak antara cara orang dikelola sama potensi penuh mereka termasuk kebutuhan makna tadi, kira-kira apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba ambil buat mulai ngurangin jarak itu?